kerucutnya kita buka seperti ini. Nah, oke. Nampak ya? Nampak jelas ya? Kita buka. Kita buka, kemudian kita bentangkan. Seperti ini. Nah, ini adalah jaring-jaring kerucut. Oke, kakak ulang lagi animasinya. Perhatikan. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kita putar gambarnya agar jaring-jaring kerucutnya lebih jelas. Oke, jadi jika kerucut kita buka, kemudian kita bentangkan, maka bentuknya akan seperti ini. Ini adalah jaring-jaring kerucut. Oke? Luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut adalah ukuran jumlah luas dari permukaan yang ditempati oleh suatu objek. Pada kerucut terdapat beberapa unsur penting yaitu T sebagai tinggi kerucut, R sebagai jari-jari dari alas kerucut, dan S sebagai garis pelukis kerucut, di mana S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Maka S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Permukaan kerucut terdiri dari sisi selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran, yang mempunyai jari-jari sepanjang garis pelukis S, dan panjang busurnya yaitu sepanjang keliling dari alas kerucut, yang berbentuk lingkaran, ditambahkan dengan sisi alas kerucut yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Maka, luas permukaan kerucut adalah luas alas yang berbentuk lingkaran ditambahkan dengan luas selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran. Luas alas di sini merupakan luas lingkaran yang berjari-jari R. Maka rumusnya yaitu pi R kuadrat. Kemudian luas selimut kerucutnya belum ditemukan, maka kita akan mencari luas selimutnya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan perbandingan dari luas juring dibandingkan dengan panjang busur yang menjadi pinggir dari juringnya. Kemudian luas lingkaran O dibandingkan dengan keliling dari lingkaran O yang menjadi pinggir dari luas lingkaran O. Maka di sini luas lingkaran O sama dengan pi S kuadrat karena jari-jarinya yaitu S. Dan panjang busur dari selimut kerucut sama panjangnya dengan sisi alas kerucut yang berjari-jari R. Maka panjang busur selimut kerucutnya yaitu 2 pi R. Dan keliling lingkaran O yang berjari-jari S, maka rumus dari keliling lingkaran O adalah 2 pi S. Maka luas selimut kerucut adalah sama dengan 2 pi R dibagi 2 pi S dikalikan dengan pi S kuadrat. Di sini bisa disederhanakan untuk 2 pi-nya karena pembilang dan penyebutnya terdapat 2 pi. Kemudian S bisa disederhanakan sehingga luas juring dari selimut kerucut menjadi sama dengan pi RS. Maka luas permukaan kerucut sama dengan pi R kuadrat ditambah pi RS. Jadi begitulah cara mencari luas permukaan dari kerucut. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan contoh soalnya. Perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah kerucut di mana diketahui jari-jarinya 7 cm dan sisi miringnya 25 cm. Kita akan menghitung luas permukaannya. Untuk menghitung luas permukaan kerucut, rumus yang kita pakai adalah pi kali R tambah S sisi miring ya. Nah, untuk menghitung luas permukaannya tinggal mengikuti rumusnya saja. Berarti luas permukaannya di sini pi.
Untuk pi ada dua ya. Yang pertama yaitu 22/7. Pi 22/7 ini kita pakai jika jari-jari ataupun diameternya merupakan kelipatan 7. Kelipatan 7 itu berarti 7, 14, 21, 28 dan seterusnya ya. Kemudian pi yang kedua yaitu 3,14. Ini kita gunakan jika jari-jari ataupun diameternya bukan merupakan kelipatan 7. Nah, sekarang yang mana kita akan pakai? Pi 22/7 atau 3,14? Kita perhatikan jari-jarinya. Jari-jarinya kan di sini 7. Karena 7 ini merupakan kelipatan 7, sehingga pi yang kita pakai adalah 22/7. Maka luas permukaannya di sini sama dengan pi-nya ini menjadi 22/7. Kemudian dikalikan dengan jari-jarinya dikali 7. Selanjutnya dikali jari-jari tambah sisi miring. Jari-jarinya 7 ditambah sisi miringnya 25. Kita selesaikan, ini bisa dibagi ya. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kalikan 22 dikali 1 sama dengan 22. Dikali 7 tambah 25 sama dengan 32. Nah, sekarang menjadi 22 dikali 32, hasilnya sama dengan 704. Maka luas permukaan kerucut tersebut adalah 704 cm kuadrat. Nah, untuk satuan luas kita menggunakan satuan kuadrat ya atau pangkat 2. Inilah contoh yang pertama ya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah kerucut di mana diketahui jari-jarinya 5 cm, untuk sisi miringnya 13 cm. Kita akan hitung luas permukaannya menggunakan rumus yang sama ya. Pi kali R tambah S. Masukkan sesuai dengan rumusnya. Tadi pi-nya ada 2, yaitu 22/7 dan 3,14. Yang mana yang akan kita pakai? Perhatikan jari-jarinya. Di sini jari-jarinya 5 cm. 5 berarti bukan kelipatan 7 ya. Karena 5 bukan kelipatan 7, maka pi yang kita pakai yang ini, yaitu 3,14. Berarti luas permukaan kerucut sama dengan pi-nya ganti menjadi 3,14 dikalikan dengan jari-jarinya yaitu 5 dikali jari-jarinya 5 ditambah sisi miringnya ini 13. Kita hitung ya, 3,14 dikali 5 menggunakan perkalian susun ke bawah. Kalikan 5 dikali 4 sama dengan 20, berarti di sini 0, 2-nya sisipkan di atas 1. 5 kali 1 sama dengan 5, kemudian tambah 2 berarti sama dengan 7. Selanjutnya 5 kali 3 sama dengan 15, menjadi 1570. Nah, ini kan perkalian desimal, maka ini jawabannya juga harus kita beri tanda koma. Cara meletakkan tanda komanya adalah perhatikan berapa angka di belakang koma. Nah, di sini di belakang koma ada 2 angka ya, angka 1 dan angka 4. Karena di sini di belakang koma 2 angka, maka ini juga kita geser 2 langkah ke depan atau 2 langkah dari kanan ke kiri. 1, 2, berarti komanya ada di sini. Sehingga hasilnya menjadi 15,70. Untuk bilangan desimal, jika angka paling belakang merupakan angka 0, ini dihilangkan saja ya. Sehingga hasilnya menjadi 15,7 dikali, jumlahkan 5 tambah 13 sama dengan 18. Sekarang kita kalikan 15,7 dikali 18. Kita mulai kalikan dari belakang. 8 kali 7 sama dengan 56. Berarti di sini 6. 5-nya sisipkan di atas 5. Kemudian 8 kali 5 sama dengan 40. 40 ditambah 5 sama dengan 45. Berarti di sini 5. Di atas 1 sisipkan 4. Berikutnya 1 dikali 8 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Ini sudah selesai ya, satuannya sudah selesai, berarti sekarang kita perkalian puluhannya yaitu 1. Kalikan ke belakang, 1 kali 7 sama dengan 7, berarti letakkan di bawah 5 karena puluhan ya, ini perkalian puluhan, maka hasilnya letakkan di bawah puluhan juga. Kemudian 1 kali 5 sama dengan 5, 1 kali 1 sama dengan 1. Sudah selesai semua, sekarang tinggal dijumlahkan. 6-nya tinggal turun,
5 tambah 7 sama dengan 12. Berarti di sini 2, satunya sisipkan di atas 2. Jumlahkan 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 5 sama dengan 8. Berikutnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Hasilnya 2826. Ini harus kita beri koma karena ini perkalian desimal. Cara meletakkan komanya seperti tadi. Perhatikan berapa angka di belakang koma ya. Nah, di sini di belakang koma hanya ada satu angka, yaitu 7. Maka ini juga sama, kita geser hanya satu langkah saja. Dari kanan ke kiri atau dari belakang ke depan. 1. Berarti komanya ada di depan 6 atau di belakang 2 ya. Sehingga hasilnya menjadi 282,6. Maka luas permukaan kerucut tersebut adalah 282 cm² atau pangkat 2.